Assalamualaikum dan selamat datang kembali di channel saya bareng saya Sul. Dan video kali ini saya akan bahas tentang Samsung S10 ini yang sudah saya gunakan selama 1 minggu sebagai daily driver, menggantikan Samsung S20 yang saya gunakan sebagai daily driver. Oke, disclaimer dulu ya teman-teman. Nah, yang cari tes kamera atau tes performance di sini tuh atau di dalam konten video ini nggak ada ya, karena di sini saya akan bercerita penggunaan saya dan apa saja yang saya alami selama menggunakan Samsung S10 ini. Oke, tanpa basa-basi langsung aja subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oke, pertama kita bahas dari desainnya teman-teman ya. Samsung S10 Docomo ini merupakan salah satu desain masterpiece yang menurut saya menjadi ikonik tersendiri untuk Samsung. Dan feel menggenggamnya menurut saya ini terasa banget premiumnya dan terasa banget nyamannya dipegang ya. Karena desain melengkung kanan kiri atas bawah ini ya. Ini tuh aduh cakep banget ya. Jadi kalau misalnya dipegang di tangan itu terasa flawless gitu kan, menempel aja. Selain itu untuk Samsung S10 ini dia tuh bentuknya nggak terlalu besar ya, terasa pas dan terasa compact aja di tangan. Jadi untuk desain saya kalau kasih nilai ini tuh 9 dari 10. Dan ya selain itu bentuk kameranya yang ikonik di samping seperti ini tuh, jadi dari jauh tuh teman-teman udah bisa lihat, oh itu Samsung itu pasti ya. Walaupun ada pun yang dari seri LG ya, cuma LG kan jarang yang pakai gitu kan. Oke, untuk desain sih oke, menurut saya ini Samsung S10 Docomo ini masih sangat bagus walau sampai di tahun 2022 ke depannya. Nah, lanjut aja kita ke penggunaan sehari-hari saya. Di sini tuh saya menggunakan handphone ini sebagai daily driver, di mana saya menggunakan sebagai WA, Instagram, Spotify, dan studio dan segala macamnya, berbelanja di Shopee dan segala macam. Dalam penggunaan sehari-hari itu saya nggak ada kendala sama sekali ya. Semua itu berjalan dengan flawless, dengan sangat mulus, dan tidak ada kendala sama sekali walaupun misalnya stutter ataupun nge-lag. Karena emang Samsung S10 Docomo ini dilengkapi dengan Snapdragon 855 dengan RAM-nya yang cukup besar yaitu 8GB. Selain itu dia dilengkapi dengan memori internal yang cukup tinggi itu 128GB. Nah, selain itu kalau teman-teman misalnya kurang bisa melakukan expansion memori sampai 1 TB. Wow, mantap sekali teman-teman ya. Nah, untuk performa dan baterai dan penggunaan sehari nggak ada masalah ya. Selain itu untuk software update-nya ini didukung sampai 2022 karena HP ini keluar 2019 untuk Samsung S10 ini. Jadi kemungkinan dia akan didukung sampai 2022 ya, karena update software dari Samsung itu adalah 3 tahun dan untuk security patch-nya 4 tahun. Jadi masih bisa lah setahun lagi untuk Samsung S10 ini. Selain itu performa dari sidik jarinya yang udah kekinian banget. Dia tuh udah pakai ultrasonic ya. Di sini ya. Kita ulang. Dia tuh udah pakai ultrasonic seperti ini, dimana tuh udah kencang banget sih untuk bahkan sampai tahun depan tuh saya rasa S10 ini masih sangat mumpuni banget untuk fingerprintnya. Terus perbedaannya dengan ultrasonic dengan yang biasa tuh apa sih sebenarnya? Jadi buat teman-teman yang belum tahu aja ya. Kalau fingerprint biasa itu yang under display itu dia itu ada cahayanya gitu kan. Kalau ini tuh nggak ada. Nih, yang nggak ada cahaya muncul gitu kan. Itu sih perbedaannya dari yang Sonic. Jadi sekali pencet dia harusnya langsung masuk. Nah, dari performa dan penggunaan sehari-hari dan layarnya, saya belum bahas layarnya. Nah, untuk layarnya teman-teman ini tuh cakep banget ya, Super AMOLED-nya tuh udah ala Samsung banget. Udahlah ini keren banget sih. Untuk penggunaan di luar ruangan pun masih sangat worth it, dimana kalau kita maksimalkan brightness itu body ini terang banget ya teman-teman ya untuk Samsung S10 ini. Jadi kalau untuk penggunaan sehari-hari sih S10 ini masih sangat worth it untuk sampai tahun 2022 sekalipun. Oke. Nah, untuk layar sudah dan multimedianya sekarang ya. Nah, sekarang kita bahas dari multimedianya. Misalnya nonton. Kalau misalnya kita pakai handphone ini untuk nonton itu, waduh, keren banget ternyata teman-teman ya. Karena kolaran speaker dari Samsung S10 itu udah di atas rata-rata HP umumnya. Karena dia tuh udah dual speaker. Kita lihat di NCS ya. Dual speaker dan speakernya tuh bukan kaleng-kaleng ya. Kalau misalnya teman-teman menonton dengan SCS seperti ini, ntar ini ada Shopee, kita post. Oke, kita lihat ya, ini ya. Kita langsung aja ke sini.
Duh, jaringannya. Jadi untuk keluaran speakernya teman-teman tuh dia memang nggak terlalu bass ya, cuma dia tuh renyah, rich gitu. Nah, ya detailnya mantap sekali ya. Apalagi untuk misalnya nonton di Netflix itu keluaran suara dari orang ngomong itu terasa mantap sekali menurut saya. Dan ya ini tuh merupakan HP Samsung pertama yang mengusung dual speaker. Jadi wajar lah kalau performanya itu lebih baik karena sekali untuk promosikan ya. Kalau ternyata Samsung tuh bisa membuat HP dengan speaker yang mantap jiwa gitu kan. Oke, langsung lagi ke event selanjutnya. Oke, jadi selanjutnya kita ke baterainya teman-teman. Di sini saya udah screenshot untuk penggunaan baterainya. Di sini kita bisa lihat-lihat ya. Untuk penggunaan baterainya di sini adalah mana ya? Kok nggak ada ya? Oh ini ya, screen on time-nya itu adalah hampir 4 jam. Di sini tuh saya random ya, kadang menggunakan WiFi, kadang menggunakan data seluler dan semuanya tuh, aduh ini sih kalau dilihat ya. Penggunaan saya 3 jam lebih ini adalah penggunaan ala barbar, dimana handphone itu selalu saya pegang gitu, scroll sana, nonton YouTube, nonton belanja sana, nonton Spotify, mendengarkan Spotify. Dan ini bisa kita lihat ya, Shopee 1 jam, WhatsApp 45 menit, dan Spotify itu 1 jam lebih, dan Instagram segala macam tuh menurut saya itu lumayan barbar penggunaan saya di sini 4 jam, hampir 4 jam SOT-nya. Kalau misalnya dimentokkan sampai 0% ini sih hampir 5 jam ya menurut saya ya. Karena masih tersisa 20%. Ya, masih bisa tersisa 20% dalam penggunaan SOT segini. Selain itu, untuk mengakalinya teman-teman di sini tuh saya mengurangi layarnya ya. Untuk layarnya saya nggak maksimalkan displaynya di sini. Di sini ternyata saya pakai yang ini ya, pantas rada-rada boros ternyata. Nah, untuk mengurangi konsumsi baterainya itu teman-teman bisa turunkan di sini. Ya, kalau di sini tuh dia kayaknya lebih nggak terlalu boros lah ya. Oke, selanjutnya untuk baterainya menurut saya masih sangat bagus ya, even sampai tahun 2022. Oh ya, saya lupa bilang untuk unit saya ini untuk baterainya itu di sini saya udah download aku baterai. Health-nya adalah 93%. Dimana ya ini tuh masih terbilang sangat bagus ya untuk sekarang. Untuk baterainya ya. Nah, dalam penggunaan sehari-hari saya pakai telepon, saya pakai Sherlock dengan WA sih, seperti untuk Gojek dan segala macam tuh masih sangat bisa diandalkan ya. Dan untuk sinyalnya sendiri ini bisa teman-teman lihat, ini nggak kalah dengan yang versi global kemarin. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat speed testnya, di sini saya punya jaringannya yang Telkomsel ya. Kita tes aja untuk speed testnya di sini. Kita lihat berapa yang didapat. Udah keluar belum? Masih untuk pingnya lumayan rendah ya, di 48 ms untuk ini, dan untuk kecepatan downloadnya masih ya segini. Kita tunggu dulu sampai selesai. Oke, ini adalah hasilnya speed test yang tadi itu. Downloadnya sekitar 3,71 MB dan uploadnya 0,84 MB. Jadi ya untuk pingnya sendiri masih rendah di 48 ms ya. Memang di sini tuh jaringannya kurang cakep ya, karena emang di pinggir kota gitu. Kalau versi AU kemarin tuh itu repot banget. Yang SoftBank juga sama. Yang Docomo ini aja yang menurut saya lebih baik untuk penangkapan sinyal. Oke, sekarang kita ke kesimpulan. Buat teman-teman yang cari HP harga 3 juta, saya bilang kalau Samsung S10 ini udah paket lengkap ya teman-teman ya. Tapi saya nggak terlalu rekomendasikan HP ini sebagai HP utama teman-teman, karena HP ini tuh HP ilegal atau HP yang nggak terdaftar emailnya. Jadi bisa aja kapan hari dia kena blokir atau kena emailnya yang hilang, dan sinyalnya juga pasti otomatis ikut hilang. Nah, itu bisa berpotensi bisa merusak atau bisa mengganggu kegiatan teman-teman ya. Kalau untuk HP secondary sih ya saya rasa ini cukup bagus banget ya menurut saya. Selain itu dia masih punya headphone jack ya, dimana ya ini tuh udah jarang banget di HP-HP flagship sekarang. Dan selain itu tambahan eksternal memorinya juga cakep banget, dan kameranya juga ini kameranya tuh menurut saya tuh tanpa edit langsung posting udah jadi ala Samsung banget lah. Jadi untuk kameranya nggak ada masalah, dan sekarang di update terbaru tuh kemarin tuh saya lihat ya 2 tahun lalu untuk Samsung S10 itu adalah masalahnya di performa low light-nya atau mode malamnya. Tapi menurut saya yang sekarang itu udah lebih dari cukup ya untuk performa malamnya. Bisa lihat di
video sebelumnya saya bahas tentang kamera S10 ini. Untuk kamera selfie-nya juga saya bahas, silakan aja langsung gas ke sana buat nonton lebih detail. Nah, kekurangannya menurut saya dari Samsung S10 itu yang pertama tadi ya ilegal, dan yang kedua adalah layarnya yang masih 60 Hz ya. Jadi kalau mata teman-teman udah sering nonton atau sering lihat 120 Hz ya itu sih udah lain ya. Terus yang kedua harganya yang masih dibilang untuk Snapdragon 855 masih cukup tinggi ya. Nah, optionalnya teman-teman bisa cari Xperia One ini yang Snapdragon 855 tapi dengan RAM 6GB, dan ya itu Sony, beda juga pembahasannya. Oke, itu aja kayaknya pembahasan dari S10 ini buat teman-teman yang cari HP second atau HP kedua untuk dipakai. Saya sangat merekomendasikan S10 ini kalau untuk digunakan HP kedua. Tapi kalau misalnya teman-teman berani mengambil risiko ya silakan aja. Oke, Sul di sini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon kurangnya mohon dimaafkan. Oke, Sul cabut.